Maka kalau saya menjelaskan ini, semua kita harus ingat sumpah Allah tentang cahaya pada pagi hari. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alfiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya, Prof. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah atas doanya semua orang lah. Kita itu bisa memperoleh kesehatan tidak mesti karena makanan kita cukup saja, tidak mesti karena obat kita manjur saja, tetapi jangan lupa bahwa ada banyak orang yang mendoakan kita. Masya Allah. Iya. Itu juga termasuk ya, Prof. Ya iyalah, kalau ya ini bedanya orang beragama dan tidak. Kalau orang tidak beragama ya karena apa kok sembuh? Ya karena obat, ya karena ini pola hidup, ya karena ini. Lalu lupa bahwa istrinya itu ya tidak henti-hentinya berdoa, anaknya yang berdoa, orang tuanya berdoa. Bahkan ada yang di tempat yang jauh di luar benua sana itu berdoa, ya Allah sembuhkanlah seluruh orang yang sakit. Allah, sampai segitunya. Iya kan. Kalau doanya orang imam di masjid Madinah maka itu kan wala saqaman illa syafaitah. Siapapun yang sakit engkau pasti maha kuasa untuk menyembuhkannya. Loh. Itu jauh di Makkah di sana. Di Makkah di Madinah orang berdoa di situ. Lah berarti kita sekarang bisa sehat itu ya karena obat. Ya karena pijat kemarin, ya kan itu tuh. Ya karena pola hidup kita, karena makanan kita, ya. Tapi jangan lupa plus karunia Allah Subhanahu wa taala atas doanya orang itu. Ada juga orang-orang yang orang yang kita tidak tahu bahwa orang itu berdoa terus karena waktu itu ada anaknya dia itu yang dibiayai SPP-nya oleh orang itu. Lalu dia ini perempuan ini ibunya ini ya sering kali membaca Quran untuk khatam dipersembahkan untuk orang yang nyumbang tadi. Masya Allah. Ya, jadi dia bilang saya itu rutin kadang mau khatam Quran, saya mintakan kesembuhan, kesehatan, rezeki yang banyak untuk orang-orang itu. Nah, ya jadi itulah bedanya, ya itu bedanya orang beragama dan tidak. Kalau orang beragama itu ngerti bahwa ada faktor ketuhanan yang mesti ada di situ. Nah itu Allah memberikan kesembuhan itu karena ada doanya orang-orang baik-baik di sana. Masya Allah. Ya makanya saya sehat karena didoakan banyak orang. Ya Anda pun sehat karena didoakan bersama-sama di radio ini, kan? Didoakan oleh siapa saja yang yang berdoa untuk kita semuanya. Masya Allah. Iya gini, Mas Isa gimana sehat ya? Alhamdulillah barokahnya panjenengan. Ya bahagia Mas. Alhamdulillah bahagia sekali. Senang saya kalau mendengar orang. Nah bahagia yang seperti Mas Ishak sampaikan itu tidak mesti kemudian uangnya Mas Ishak itu lebih banyak daripada orang yang sekarang lagi sedih. Ada orang yang mobilnya itu Fortuner ya. Itu di dalam itu cekcok terus loh sama di dalam rumah itu ada orang cekcok sama istrinya di situ. Ya Allah. Di mobil. Sampai ada yang istrinya diturunkan karena cekcok. Masya Allah. Nah coba. Jadi tidak mesti. Ada yang ya mobilnya itu Alphard itu. Itu dia masih di dalam ya ini angsuran 400 juta bulan ini belum ada, ini kemana ini ya ini dari sana belum laku, ini belum ini ya, susah dia itu. Jadi di atas kendaraan yang enak itu sebenarnya tidak enak, tidak tenang ya. Nah, Mas Ishak bilang gimana, bahagia sudah.
Nah, kebahagiaan itu bersifat subjektif ya. Masya Allah. Nggih. Nah, saya berbicara soal mobil tadi itu karena saya tadi naik sepeda motor itu di depan saya itu ada mobil yang sangat mewah lah. Saya sampai enggak mendahului mobil itu. Nggih. Senang itu melihat itu mobil sebesar itu, luxnya Masya Allah. Masya Allah. Itu mewah gitu. ya, itu untuk bahan bakarnya saja kan bahan bakarnya mahal loh Mas. Nggih. Ya toh, perhatikan di situ. 1 liter yang dipergunakan untuk itu Mas, itu bisa cukup untuk makannya orang sehari di pedalaman sana. Allah. Katakan 20.000 ya, Nggih. 20.000. Itu kalau orang di daerah-daerah pedalaman itu cukup, 20.000 itu cukup, Nggih. cukup itu 20.000 ya. cukup, iya betul. Jadi dia ambil sayur kan, sayur di sawah, Nggih. ya, sayur di sawah. Nggih. Lalu bawang merah ya dia nanam juga di samping-sampingnya itu toh. Nah, lauknya apa ya, biasanya kan ya tahu atau ikan kering asin yang tipis itu. Nggih. Cukup itu Mas, Masya Allah. cukup. Ya. Airnya juga tidak beli air itu, diambil dari pegunungan itu, diambil, diendapkan. Nggih. Nah sekarang kalau Anda berpikir ya, ini siapapun lah yang menggunakan kendaraan bagus di jalan raya, bahwa mobil itu bisa berjalan karena ada Bahan gitu. bakar. Mobil itu bisa dihidupkan kalau ada bahan bakar. Nggih. Sekarang Anda kenapa fokus kepada mobil? Kenapa Anda tidak menyediakan di mobil itu, lepas dari kemiskinan Anda? Tidak mungkin lah Anda miskin mempunyai mobil sekian besar. Nggih. Kenapa Anda tidak menyediakan uang 20 ribuan atau 50 ribuan Masya untuk Allah. menyemangati orang-orang yang mencari botol-botol bekas, mencari kertas-kertas bekas di jalan itu? Nggih. Berhenti dulu sebentar, beri semangat. Karena mobil Anda tidak bisa hidup kalau tidak diberi bahan bakar, maka mereka pun juga tidak bisa hidup kalau tidak diberi bahan bakar. Nah, bahan bakarnya kan nasi. Di samping itu tidak hanya itu nilainya, Anda berarti memberikan semangat mereka untuk hidup mandiri. Nggih. Lah, sekali lagi kemarin saya katakan toh, alhamdulillah itu yang pemirsanya banyak itu, yang mengikuti itu ya. Apa itu kemarin itu mandiri? Nggih. Lupa saya judulnya itu. Kerja itu. Ya, kemandirian. Kemandirian. Ya, Syekh apa itu Al-Mursi itu toh. Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi itu. Ya. Jadi jangan hanya berpikir kepada hidupnya mesin kendaraan. Iya. Bawalah Nggih. gitu. Bawa di situ, disediakan, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Anda berpikir soal mobil ya, berpikir kemudian orang-orang yang di sekitar kita. Kita ini, Anda yang kaya-kaya itu sebenarnya tidak bisa bahagia kalau tanpa orang miskin loh Mas. Kok bisa begitu ya, Bro? Lah ya kalau dia orang kaya, lalu genteng bocor, Nggih. hah? Nggih. Apa naik sendiri? Nggih, Bro. Ya toh? Nggih. Mobil Anda tiba-tiba kena banjir, mogok. Siapa yang dorong? Nggih. Mau dorong sendiri? Nggih. Kalau orang sekitarnya itu sudah kaya semua, untuk apa? Iya. Ya toh? Masya Allah. Itu kita bahagia. Lah kita bisa makan sini karena di situ ada banyak orang-orang yang menanam kemangi di daerah pedesaan itu, dijual hanya sekian itu. Jadi kita berhutang budi kepada mereka itu. Masya Allah. Ya, kita berhutang budi kepada mereka. Ya toh. Nah, oleh karena itu harus disediakan di mobil itu ya. Masya Allah. Kalau sudah motor enggak lah. Kalau sudah motor enggak ya. Nggih. Tapi kalau ada ya alhamdulillah. Karena tidak setiap orang pakai sepeda motor itu miskin ya. Ya, tapi kalau kita mau menyediakan lah, dompet kita itu selalu ada. Masya Allah. Itu sangat berarti lah. Mereka yang kita beri, umpamanya ya, maaf saja itu pakai mobil yang bagus, yang harganya miliaran itu kemudian dia memberikan uang 50.000 kepada itu. Lalu dia berdoa, ya Allah,
selamatkan orang itu, sehatkan orang itu, sembuhkan ya Allah. Nggih. Coba. Nggih. Berarti sehatnya dia bukan karena obatnya saja, bukan karena olahraganya, bukan karena vitaminnya saja, tapi itu ada doa orang-orang yang tidak berdosa itu. Masya Allah. Nggih. Ya. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak membaca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Nggih. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, ya, kesabaran. Amin. Dengan doa Al-Fatihah mudah-mudahan orang-orang yang zalim itu dihentikan oleh Allah. Yang kedua, Fatihah untuk 4 penerbang yang jatuh di Pasuruan itu, ya. Itu mahal itu, Mas. Ke pesawatnya ya Prof ya. Bukan pesawatnya, penerbangnya itu loh. Oh, nggih. Itu jam terbangnya sudah Sudah tinggi. dilatih habis berapa miliar itu, Mas. Nggih. Dilatih sampai bisa begitu. Nggih. Dia pasukan tentara TNI Angkatan Udara, ya, Mas. Nggih. Nggih. Bahkan salah satu yang meninggal itu adalah baru saja kemarin itu yang menjadi komandan untuk membawa makanan dan minuman dan perbekal bahan pokok untuk ke Gaza itu. Masya Allah. Penerbang Subhan itu baru saja pulang. Nggih. Nggih. Jadi membawa pesawat itu kemudian turun di Mesir, dari Mesir kemudian membawa makanan dan seluruh kebutuhan orang-orang di Gaza itu. Mati syahid dia ini. Ya Allah. Ya, kita doakan mereka yang gugur ini juga diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati Allah dan dijadikan mati syahid, termasuk saudara-saudara kita yang di Palestina itu. Ya, Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Begini Mas ya, saya nanti pada segmen pertama ini saya berbicara tentang ini ada pepatah ini, Mas. Terangnya hati lebih terang dari cahaya matahari. Nggih, Masya Allah. Terangnya hati lebih terang Dari cahaya matahari. Orang itu kalau hatinya terang itu wajahnya kan terang. Nggih, walaupun hitam ya Prof ya. Ya, saya nggak bicara putihnya enggak, tapi ceria gitu, kelihatan bersinar. Sinar enggak mesti fisik, Mas ya. Oh, Ya, nggih. sinar itu enggak mesti fisik. Nah, kalau harus putih berarti orang Papua enggak bisa bersinar sepanjang hidupnya. Mboten nggih Prof. Enggak lah. Masya Allah. Enggak. Nggih, Ya, bersinar itu ada. Ya, pokoknya seneng lah. nggih, berseri-seri. Berseri-seri. Nah, itu terangnya mata, terangnya hati itu lebih terang dari cahaya matahari. Nah, disitulah maka Nabi Musa alaihissalam, ini doa yang senang ya kita baca itu. Yang diminta adalah terangnya hati. Rabbi shrah li sadri. Ini doa di dalam surah Toha ya. Di dalam surah Toha ayat 25 sampai 28. 25 sampai 28. Surat At-Toha ya Toh, Prof ya. iya bukan surat At-Toha, surat Toha. Toha ya. Nggih. Toha ayat 20 berapa? 24 sampai 28. 24 sampai 28. Jadi Rabbi syrah li sadri, ya Allah terangilah, lapangkanlah dadaku. Ya, ini sekaligus ya, siapapun yang lagi susah baca ini. Oh, ini doanya Nabi Musa ini dalam Al-Quran lah. Doa itu kalau dalam Al-Quran itu sudah nomor 1, Mas. Rabbi syrah li, Masya Allah. Nah, orang yang terang hati itu senyum, ya toh? Tidak mungkin lah orang tidak hatinya tidak terang senyum, itu tidak mungkin. Nah, kembali lagi ada pepatah, senyum adalah senyum adalah cahaya yang terang dalam keluarga.
Loh itu. Cahaya yang terang dalam Ya, keluarga. ya. Laugh ya, senyum ya, tertawa Nggih. is the sunshine in house. Laugh is sunshine in the house, in a house. In a house. Ya. Jadi di dalam keluarga kalau suami tersenyum, wah itu matahari mas. Di dalam. Masya Allah. Nggih. Matahari. Istri tersenyum, Wah, luar biasa. Nggih. sampai ada kata pepatah, kalau kamu itu melihat ibumu tersenyum, dunia ini sudah milikmu. Kalau ibumu itu senyum, ya sudah, itu masya Allah, itu dunia itu sudah milikmu. Baru. Allah. Itu yang sering saya sampaikan, madumta tusyahidu basmata ummik fal hayatu la tazalu jamila. Madumta, selama tusyahidu, engkau menyaksikan basmata ummik, senyum ibumu, fal hayatu, maka kehidupan itu la tazalu, tidak akan la tazalu, selalu jamilah. Jamilah itu indah. Masya Allah. Jadi masya Allah. Jadi kalau ingin keluarganya itu terang, tadi kan terangnya hati lebih terang dari Cahaya matahari. matahari. Lah kalau kepingin rumah tanggamu bersinar, apa? Ya senyum. Nggih. Nggih. Senyum. Rabbi syrahli sadri. Insyaallah. Ya Allah, bukalah, terangilah, berikan adat di dadaku ini. Nggih. Tenang. Nah, di dalam sujud kita ini makanya juga kita berdoa ya, di dalam buku 60 menit terapi sholat bahagia, halaman ini mas, halaman 57. Halaman 57 nih Pak ya. 57. Di buku 60 menit terapi sholat bahagia. Halaman 57. Pegang mas. Nggih. Oke, coba dibaca itu nomor 7 itu mas. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Wah, itu Jo, betul. Nggih. Ya Allah, berikan cahaya di hatiku. Nggih. Nggih. Ya. Terang, kan? Nggih. Terang. Oh, masya Allah. Terang. Masya Allah. Nggih. Perlu hati aja. Nah, cahaya yang hati yang terang itu adalah cahaya yang berpikir positif. Berpikir positif. Itu cahaya. Masya Allah. Nggih. Nggih. Mas tadi bilang saya, Nggih. ibu saya kena kanker di otak ya, Mertua ya. mertua ya. Nggih. Ya saya bilang, ya sudah, kehendak Allah mau apa. Nggih. Yang penting berobat, diterima saja. Paham toh mas? Nggih, Bro. Itu sebetulnya saya ingin mengalirkan energi positif pada Anda, Mas Ishak. Maunya gini, Masya Allah, gimana ya, Masya Allah. Duduk, berarti saya menularkan Negatif. negatif ini. Nggih. 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 Ya sudah, kehendak Allah. Tidak ada kehendak Allah yang tidak baik. Masya Allah. Allah tidak pernah salah membuat keputusan, tidak pernah. Nggih. Nggih. Ya, wadduha wallaili idza saja. Terangnya matahari. Bahkan terangnya cahaya, saya berbicara cahaya terus ya. Itu mengapa disebut ya cahaya hati itu dengan seperti bulan lah, seperti matahari. Nggih. Ada pepatah juga mas. Sunshine is sunshine is a welcoming thing. Welcome thing ya, Bro ya. Ya. Sunshine is welcoming thing. It bright, lot of brightness. Oh, nggih, nggih, nggih. Sunshine Is Jadi- welcoming thing. welcoming thing. Ada sesuatu yang ada ucapan selamat datang Nggih. untuk memulai hidup baru. Nggih, 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 nggih. Jadi sunshine is welcoming thing. Jadi matahari, cahaya matahari itu adalah welcoming thing. Sesuatu ciptaan Allah yang seperti menyampaikan pesan,
Selamat datang untuk menyambut kehidupan yang baru. Allah. Nggih, nggih. Oke. Nggih. Yang lalu sudah tidak usah dipikir. Nggih. Paham toh? Nggih, Prof. Nggih. Yang lain tidak usah dipikir. Ke depan saja. Ke depan saja. Nggih. Yang lain tidak usah dipikir. Yang lalu tidak usah dipikir. Ke depan saja. It brings lot of brightness. Jadi matahari itu membawa sejumlah pancaran cahaya. Nggih, nggih. Maka kalau saya menjelaskan ini, semua kita harus ingat sumpah Allah tentang cahaya pada pagi hari. Seperti apa itu, Prof? Nggih. Coba dicari kira-kira. Ulang, dicari apa itu sumpah Allah yang menjelaskan tentang cahaya demi itu. Apa itu? Tidak ingat. Demi Ayo ujian ini. Demi waktu duha. waktu. Nggih. Ya toh? Wat Was- duha. was- nggih, Wat duha, ya toh? nggih. Demi cahaya di pagi hari itu. Itu adalah welcoming thing. Wat duha, demi waktu duha. Maka itu adalah ucapan selamat datang. Selamat menyambut Hari. kehidupan yang baru. Masya Allah. Wadduha itu ya, Prof? Loh iya. Implisitnya seperti Lah, itu. iya. Ya Allah. Ya lucu kalau orang baca wat duha kok masih cemberut itu. Jemur susah gitu ya. Saking bodohnya. Masya Allah. Saking bodoh kita tuh dalam hal tertentu itu pinter, tapi dalam tertentu itu bodoh. Gitu loh. Wat duha, demi waktu duha. Nggih, nggih. Demi waktu duha. Coba perhatikan di situ. Demi waktu duha. Lah gimana untuk tidak berpikir tentang masa lalu? Nggih. Paham toh? Kita kan tidak boleh bercanda. Aduh, gimana saya teringat gitu, saya trauma, ini kan Nggih. ini berpikir masa lalu toh. Nggih. Nah, ini yang membuat hati tidak terang. Ya kan? Nah, gelapnya hati berarti lebih gelapnya hari tanpa matahari. Nggih. Ya Allah. Jadi kalau itu gelap karena matahari tidak terbit, ya mendung itu kita harus berkata, lah kalau kita sumpek, ya, gelisah, ya lebih gelap dari ini. Ya Allah. Ya. Ini sampai ada nasihat untuk bagaimana kita itu kiasan bagaimana supaya kita tidak selalu tersandra oleh masa lalu. Itu ada kata-kata gini. Keep your face to sunshine Keep your face to sunshine. and you cannot see shadow. Shadow. Nggih, nggih. Ayo, nggih, betul nggih. ndak? Nggih, Prof. Nggih. Keep your face to sunshine. Nggih, nggih. Arahkan matamu itu ke matahari, and you cannot see a shadow. Nggih. Kamu tidak akan bisa melihat bayanganmu. Masya Allah. Loh, betul enggak? Nggih, Prof. Nggak bisa. Kalau kita melihat tidak ke arah matahari, Nggih. maka kita lihat loh, ini saya di sini, bayangan saya di sini toh. Nggih. Lah bayangan-bayangan itu hilangkan. Maka Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Senang. Ya, alhamdulillah saya jadi sering saya baca sehabis sholat saya baca. Habis sholat ya, Prof. Ya, waktu sujud ya kita baca. Nggih, 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 nggih. Allahumma halaman berapa tadi? Halaman Halaman 57 ya 57, di buku terapi surat Baqiyah itu Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikan cahaya di hatiku. Nah, lalu wa fi sam'i nura, dan juga berikan cahaya di telinga saya. Wa fi basari nura. Di mata saya ada cahaya. Ya kan? Wa an yamini nuro, di sebelah kanan saya ada cahaya, sebelah kiri saya ada cahaya, di depan saya ada cahaya, di bawah saya ada cahaya, di atas saya ada cahaya, dan Allahumma ja'alni nuro, dan jadikan aku sendiri adalah cahaya. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Jadikan aku sendiri adalah cahaya. Cahaya itu berarti di situ ada gelap, Anda datang Terang. terang. Gitu? Nggih.
Ada orang susah, Anda datang Bahagia. bahagia. Ini pengaruh seperti itu. Loh, ya? cahaya loh gimana Iya. tuh? Anta nurun fauqa nuri. Rasulullah itu anta syamsun, anta badrun. Anta nurun fauqa Nah nuri. itu, engkau itu cahaya melebihi seluruh cahaya. Ya Allah. Nggih. Anta nurun fauqa nur. Jadi waj'al nur. Maka ada pepatah lagi nih Mas. Ini pokoknya hari ini banyak pepatah. Nggih, nggih, Bro. Bring sunshine to the place you enter. Nggih, nggih. Apa itu artinya tuh, Mas? Bring sunshine Bawalah matahari to the place you enter. ke tempat yang kamu akan masuki. Iya. Nggih. Jadi kalau masuk ke ruangan itu bawa cahayamu. Masya Allah. Nggih, nggih. Dijamin gak ada yang sedih ya, Prof ya. Nah, ya Allah menjawab. Nabi Musa sendiri, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena waktu itu Nabi Musa sedih karena menghadapi Fir'aun, yang Fir'aun itu adalah bapak angkatnya sendiri. Ayah angkatnya Lola ya kan waktu kecil kan yang merawat kan Nggih, Fir'aun. nggih, nggih. Yang makanan yang dimakan mulai kecil kan Dari Fir'aun. Fir'aun. Nggih. Masya Allah. Gimana? Plus itu bapak angkat sendiri berutang budi toh. Nggih, nggih, Prof. Plus ini orang yang luar biasa mengaku Tuhan, Bengis ya. bengis. Orang membunuh orang itu seperti membunuh nyamuk saja. Allah. Pasukannya kuat, Nggih. tapi Musa suruh menghadapi. Maka hatinya gelisah, terus Nabi Musa berdoa ini. Rabbi syrahli sadri. Terus wa yassirli amri. Masya Allah. Yassir itu mudahkan, Nggih. gampangkan. Yaitu amri, apa saja yang sedang kami urus, sedang kami hadapi. Apapun itu ya, Prof. Ya iya, amri. Amri itu urusan. Jadi apa saja yang sedang saya hadapi, Masya Allah. apa yang saya hadapi. Nggih. Jadi sebenarnya banyak doa-doa kita itu sebenarnya bisa menyemangati kita. Cuma kita itu kadang-kadang ya di ujung lidah saja. Bishrah li sadri hayati. Hayati ya, Prof. Ya. Ini maka Ibnu Abbas itu mengatakan itu. Ibnu Abbas itu mengatakan sholat 2 rakaat yang kamu hayati, Nggih, nggih. setiap doanya kamu hayati, itu lebih baik daripada 1000 rakaat tapi tanpa kau hayati. Masya Allah. Jadi makan doa-doa seperti inilah. Nggih, nggih, nggih. Rabbi syrah li sadri, dihayati ya Allah. Nggih. Wa yassir li amri, mudahkan seluruh apa yang sedang saya hadapi ini. Nggih. Urusan ngurus sertifikat, ya, ngurus kehilangan KTP, Nggih. ya kan? Itu ngurus yang tanahnya diambil alih orang, Allah. ngurusi anak yang lagi tidak hormat kepada orang tua, Nggih. sudah tidak memberikan sesuatu, mesu-mesu pada orang tua. Allah. Nah itu amri, urusan. Terus apa itu? Wahlul Uqdatan min lisani. yaitu wahlul uqdatan min lisani, artinya di mulut kami itu ada ini apa itu, ada sesuatu yang membuat kita ngomongnya ndak jelas. Tertahan atau gimana? Iya bisa nggak tertahan, nggak tertahan. Gitu bisa, itu uqdatan. Atau itu bisa saja itu Surabaya menjadi Sulabaya. Ya. Nggih, nggih. Itu. Atau sering kali ngomong yang susah dipaham. Nggih. Maka Nabi Musa meminta Difasihkan. iya apa itu, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam min lisani. Indah sekali tuh. Nggih.
Nah, kalau orang sudah paham, kan banyak orang bisnis itu gagal karena tidak bisa menjelaskan visi misinya loh. Nggih, banyak itu. Tidak bisa menjelaskan produknya. Nggih, Gitu loh. Nggih. Dia jual pecel kemudian, ini kelebihannya apa? Nggak tahu saya Pak, pokoknya ya enak. Loh. Ya, Iya. akhirnya orang nggak beli, bukan karena dia nggak bisa ngomong, tapi ngomongnya itu menjadikan orang nggak tertarik pada produk itu. Padahal kualitasnya bagus ya Prof ya. Ya bagus, tapi ini ada satu produk yang nggak bisa bagus, tapi orangnya tuh pinter. Ini Pak, ini setiap sendok kecil itu mengandung sekian dan itu cukup untuk kebutuhan nutrisi hari itu. Masya Wah, begitu tuh jelas gitu. Nah, ini tidak pedas sehingga ini. Oke. Kemudian jenis kacangnya itu begini Pak, itu sehingga asam urat dan sebagainya tidak. Kacangnya ini sudah kita netralkan sehingga tidak itu. Masya Allah. Wah, gulanya itu juga gula asli Pak, gula aren ya itu. Jadi tidak bahaya. Itu wahlul 'uqdatam min lisan. Ya Allah. Ada orang tuh, ada guru tuh tidak seberapa pinter, tapi kalau memberi penjelasan tuh enak gitu loh. Iya. Sampai murid itu ingin masuk ke perguruan tinggi seperti gurunya itu. Paham tak? Aku pingin masuk di situ. Kenapa? Guru saya dulu itu senang, kalau pinternya tuh kuliahnya di mana? Di sini, saya kuliah di situ. Oh, Masya Allah. Makanya di situ ada terusannya yafqahu qawli, sehingga mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Bishrah li sadri wa yassir li amri. Ada orang yang jualannya tidak laku-laku. Ya. Lalu dia bilang sekarang saya alhamdulillah Pak, sukses saya, alhamdulillah. Bahkan datang ke rumah saya, mobilnya bapak saya beli Pak. Sampai gitu ya Pak? Ya, padahal dulu itu ya sepeda motornya itu ulinya itu membekas di yang uli yang itu netes di halaman rumah. Saking tuanya sepeda motornya itu. Ketika parkir ya Bro? Iya dulu. Ya Allah. Parkir. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau di starter di depan rumah saya itu asapnya gede. Itu anaknya disuruh di tempat, dua anak di belakangnya disuruh ngerakit ibunya. Masya Allah. Sekarang sudah kan, saya boleh Pak, kok bisa kamu sukses? Iya Pak, saya sekarang lancar usaha saya. Tapi iya ceritanya, iya saya diberi doa orang lancar. Apa itu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah. Jadi mudahkan urusan rezekiku ini. Wah, dia kalau baca ini mantap sekali. Ingat. Harus mantap ya Prof ya. Ya doa kalau tidak mantap gimana ngomong. Semua doa. Nah inilah, jadi saya berbicara semuanya ini dalam kaitan, ingatlah cahaya hatimu lebih terang daripada cahaya matahari. Masya Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya hati kita itu diberi cahaya. Sebab yang memiliki cahaya hanya Allah, maka kita meminta pada pemilik cahaya, yaitu Allah. Terima kasih. Di break dulu ya, kemudian nanti kita lanjutkan pada buku Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Halaman berapa itu Mas? Halaman 25 hari ini Bro. Halaman 25. Lanjutan dari 20 anugerah. Oke, ya. Kita break dulu. Ya, baik dulur Al-Victor, kita akan lanjutkan lagi dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG dengan buku Berbagi Damai Melalui Sholawat Nabi. Baik Prof, kita lanjutkan Prof. Monggo silakan Prof. Ya, kita lanjutkan bahasan tentang sholawat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang ada 20, asalnya 40 toh. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu
ada 40 bonus yang diberikan Allah kepada orang baca salawat. Nah, kemudian cuma di buku ini saya ringkas menjadi 20 saja. Kemarin sudah sampai pada yang poin 4 ya. Ya, poin keempat ya Prof. Yang kelima, apa sih keuntungan kita membaca salawat Nabi itu? Satu, mendapat berita gembira berupa jaminan surga sebelum malaikat Israel mencabut nyawa. Kan sederhana toh. Tuh. Orang membaca salawat itu menyenangkan siapa? Nabi. Menyenangkan juga Allah. Allah juga. Menyenangkan juga malaikat. Betul toh? Jangan lupa juga menyenangkan keluarga kita. Masya Allah. Karena kalau kita membaca salawat Nabi, Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Maka Allah akan memberikan rahmat itu untuk kita dan keluarga kita. Loh, iya. Nah, apa itu salawat ini kita baca karena kita taat pada Allah. Kalau kok taat lah, kan ada dalam surat Al-Ahzab 56. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat kepada Nabi dan berikan salam kepadanya. Loh. Ya kalau sekarang saya baca salawat, itu berarti taat Allah apa enggak? Yang kedua, saya mengamalkan Quran apa enggak? Ya mengamalkan Quran. Ya taat Allah, ya menjalankan Quran, menuruti Nabi. Maka pantaslah. Orang yang sudah seperti ini kemudian sebelum matinya kamu dijamin masuk surga. Ada kabar gembira itu? Apa kabar gembira? Dohir atau hanya isyarah saja? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi kalau udah saat itu ya pasti sudah batin yang berbicara ya. Mata sudah tidak berfungsi tahu Mas. Mata tidak bisa lihat itu ya itu. Roh sudah mulai roh yang berbicara. Insyaallah. Atau bisa saja ada malaikat yang memberitahu karena apa? Karena Nabi ada di situ. Ada di situ. Karena Rasul senang kepada orang-orang yang bersalawat. Ya, itu ya. Jadi ada berita. Ada berita gembira. Ada berita. Saya senang itu ada orang yang di satu tempat ya. Itu orangnya biasa-biasa saja ya. Nggak apa ya, pokoknya nggak kelihatan terlalu santri lah begitu ya. Tapi Mas, kalau sudah ada anak-anak latihan sholawat itu masjid dan sholawat, wow dia itu nggak eman sama sekali Mas itu. Wow. Dan dia masih di situ seneng sekali. Masya Allah. Bahkan tuh kalau sudah mulai sepi terus teriak Allah Subhanahu Muhammad riang gitu. Allah Subhanahu Muhammad Allah. Pokoknya seneng teriak gitu. Seneng teriak gitu. Orangnya menurut saya itu orangnya periang gitu. Lah apa orang yang memberi komando untuk bersolawat begitu itu tidak dihargai oleh Allah. Ya. Yang kelima apa tuh Mas? Coba dibaca Mas. Yang kelima. Selanjutnya yang yang kelima, keenam. Pembaca sholawat akan ditempatkan pada posisi terdekat dengan Nabi pada hari kiamat dan dijauhkan dari semua derita dan siksa pada hari itu. Sudah saya terangkan kemarin itu bahwa orang yang baca sholawat itu kan semakin dikenal Rasulullah. Gitu. Nah, bagaimana tidak kenal lah, wong setiap Ishak sholawat, malaikat datang, Nabi Muhammad Ishak membaca sholawat. Oke. Ini loh laporan linknya, videonya ini. Oh ini dah Ishak ini. Oh iya. Senang. Lalu besok Nabi menempatkan ya untuk apa menempatkan orang yang tidak cinta Nabi? Gitu? Ini akhirat sudah beda dengan rumus dunia. Kalau di dunia Nabi itu dekat dengan siapapun. Dengan orang kafir pun dekat. Dengan orang Yahudi yang meludahi setiap hari ya dekat. Ya.
Bahkan Nabi kangen kok, lama ya ndak ada ludah ini. Masya Allah. Pernah tahu cerita itu toh? Iya, Bro. Nah, Iya. Mak kok ndak ada ludah. Ternyata orangnya sakit. Ya. Sakit. Nah itu pun dijenguk Nabi. Dan Nabi ndak tangan kosong loh Mas. Membawa ya. Bawa. Masya Allah. Kalau di sini gue mungkin bawa sate, Nggih. gulai, jus apokat, ya, Nggih. martabak, istimewa. Anggur yang hijau. Nggih. Ya Allah. Nabi gitu. Sampai kangen gitu. Ya, tapi kalau akhirat nggak bisa. Akhirat yang berhak dekat Nabi adalah orang yang benar-benar baik. Nggih. Nah, itulah Rahman itu di situ. Rahman itu Allah memberikan kasih kepada siapapun, dia muslim tidak muslim, tapi kalau di akhirat itu Allah Rahim itu hanya khusus merahmati orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tempatkan dekat Nabi. Nggih. Nggih. Dekat sini. Itu kalau saya dekat Nabi bawa handphone Mas, tak foto Mas, selfie Mas. Hah? Ya Allah. Selfie. Nggih. Saya besarkan di ruang tamu itu. Nggih. Macam. Ini siapa yang baca selawat itu ditempatkan di tempat yang dekat Nabi, karena dekat Nabi. Tidak mungkin orang Nabi itu orang baik. Nggih. Ya mesti suguhannya bagus. Tidak mungkin yang tidak enak. Ayo. Nggih. Sekarang Mas ya, saya dekat dengan presiden namanya itu. Nggih. Saya di tempat yang jauh itu kan panas tuh Mas. Panas. Itu. Panas. Suguhannya itu di roti kotak itu Mas. Ya. Sudah agak kering itu. Lalu minumnya itu ya juga hangat Mas, kena panas Mas. Nggih. Dipanggil Nabi. Sini, sini dekat sini. AC Mas. Nggih. Dingin. Berarti setelah dipanggil Nabi, diposisikan dekat Nabi, maka kemudian sedikit derita hilang toh. Nggih, berubah. Nggih. Masya Allah. Lah kemudian malaikat yang tahu loh, orang dekat Nabi enggak mungkin siksa diberikan kepada dia, itu enggak mungkin orang dekat Nabi. Kalau sudah diakui Nabi berarti orang baik. Itu keuntungan baca selawat. Ya, maka perbanyaklah membaca selawat. Masya Allah, selawat. Itu ada selawat yang sekarang saya lagi seneng gitu Mas. Selawat. Itu ya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Itu senang. Ya Allah. Ya Rasulullah, kita memanggil ya Rasulullah, hai Rasulullah, ya Habib Allah, kekasih Allah, kita panggil. Dan tidak mungkin Nabi itu tidak menjawab, tidak mungkin. Oh, Nabi itu hidupnya tidak pernah mengecewakan orang. Masya Allah. Tidak pernah mengecewakan orang. Kita panggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Habib Allah. Ya di dalam hati kita memanggil, tapi kan kita memanggilnya kan mesti untuk sholawat dan salam. Tuh ya. Untuk sedingan Mas, ayo sama-sama. Ulam, ayo baca yang keras. Itu Mas Ulam. Itu. Ya ayo sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Jadi Muhammad itu ibnun, anaknya Abdullah. Lah ini juga tidak kebetulan toh.
Mengapa? Ini ada buku yang sedang saya tulis Mas ini, ya. Ya, saya sedang menulis ini. Jadi Nabi Muhammad itu punya ibu namanya Aminah, itu juga bukan kebetulan, skenario. Aminah kan orang yang bisa diberi, Aminah kan orang yang memberi keamanan atau orang yang dipercaya. Loh, lahirlah. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dari orang yang bisa dipercaya. Ya toh? Orang yang memberi keamanan, kesenangan. Terus lahir dari juga bapaknya yang bernama Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu spermanya dari Abdullah. Abdullah itu apa? Ya penyembah Allah. Iya toh? Iya, Prof. Hamba atau penyembah Allah. Jadi ini nggak kebetulan, Mas. Ini skenario itu sudah lama. Nanti dari ibu ini nikah sama wanita yang baik ini, menikah dengan laki-laki penyembah Allah. Loh, di sini penyembah Tuhan. Ya, itu. Lahir namanya saja itu sudah luar biasa. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Diingatkan kita bahwa bapaknya adalah Abdullah. Masya Allah. Ya, lanjut Mas. Poin berapa? Poin yang ke-7, Bro. 7. Pembaca sholawat mendapat solusi atas problem hidupnya dan terhapus kesedihannya. Ya, solusi Allah kan gini, sederhana atau logikanya itu. Jadi kalau orang itu disenangi Allah, ya. Orang ini tanpa sebelum meminta diberi Allah dulu. Itu orang yang disenangi Allah. Loh, ya apa sih? Saya senang istri saya, umpamanya gitu. Istri saya tidak minta apa-apa. Terus saya pulang, ini bubur ini senangannya istri saya. Ayo, tidak minta toh. Tapi saya senang. Saya belikan bubur. Paham toh? Masya Allah. Pulang apa itu? Ya, itu anak saya. Gado-gado. Top, cocok gitu. Ya kan? Saya tahu dia senang gado-gado. Jadi orang senang itu, paham toh Mas? Maka yang mencintai itu akan memberi dia sesuatu yang disukai dan juga memberi solusi atas masalah yang dihadapi. Ya toh? Mas Ishak nanti punya anak. Ya, kelas berapa sekarang? Belum. 20 bulan. Oh, sekarang masih 20 bulan loh. Itu nomor 1 ya. Nanti kalau udah SD, Mas. Anaknya Mas Ishak kan ngerjakan PR tuh. Bingung semuanya. Ayo, Mas Ishak apa? Mesti apa sih yang dibingungkan? Ya. Ini tinggal ditambah ini lah. Ini coba ya. Ini sekarang ada ini tusuk gigi ini 3. Terus ini tusuk gigi 3. Coba dihitung 3 dan 3 berapa? 6. Loh, berarti isinya berapa? 3 tambah 3. Saya datang untuk memberi solusi. Datang memberi solusi. Maka jadilah orang yang dicintai Allah. Nah, kalau sudah dicintai ya sudah dicintai itu aman. Jangankan kita minta, Mas. Belum minta diberi, Mas. Allah. Ada kesulitan. Kita tanpa minta diberi jalan keluar. Ya, tapi kalau kita ada yang benci ya enggak. Sebab biar sekarang ngurusi ya Allah. Anak kita itu loh, Mas. Itu bayi. Itu digigit nyamuk. Apa yang kita lakukan? Kasihkan, oleskan minyak anti nyamuk. Terus nyamuknya dibunuh. Dikejar, Mas. Ceplas. Iya toh? Iya, Bro. Itu sudah terbang. Bapak sapu kebas, Mas. Itu sampai dapet di pojok diapakan, Mas? Ceples dulu. Bayinya lo enggak minta. Sederhana toh, Mas. Iya, logis ya. Logikanya begitu. Jadi
pembaca sholawat mendapatkan solusi atas problem hidupnya dan terhapus kesedihannya. Ya gimana? Oke. Lalu terakhir Pembaca sholawat yang ke-8 ya Prof ya. Iya. Pembaca sholawat dan salam akan mendapat rahmat dan kebahagiaan, sebab sholawat dan salamnya dijawab langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. langsung. Kemarin saya terangkan. Siap ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruta ila ilaihi salam. Siapapun yang baca salawat itu membuat ruhku yang sudah pisah dari badanku dikembalikan, Ya Allah. khusus untuk menjawab salam. Itu ada hadis. Gitu ya Prof ya. Ya. Itu di halaman berapa kemarin? Ya. Lah ini halaman 17 Mas. Halaman 17 itulah. Ma min ahadin yusallimu alayya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Subhanallah. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan pada Jumat ke depan ya. Mas ya. Kita punya waktu 5 menit ini Prof. Ya. Enggak apa-apa Boleh. ada. Ke pertanyaan, ada pertanyaan ya Prof Ya, ya kita. di pertanyaan yang menarik itu apa itu? Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuni Priken ya Prof ya. Assalamualaikum Prof Ali Aziz dan semuanya selalu sehat, amin. Prof mau tanya 9 doa kepasrahan. Saya baca habis subuh berurut tapi tidak semuanya saya baca. Apakah boleh dan Boleh, jumlahnya boleh. 100 kali? Boleh. Bolehnya Prof ya. Ya. Selanjutnya Itu dalam buku doa keluarga bahagia. keluarga bahagia Prof 9 itu tadi. Semoga kepasrahan. Masya Allah. Ada dari Bu Farah di Tanggulangin ya. Assalamualaikum Prof Ali. Gimana caranya agar hati ini senang beribadah, senang berzikir? Saya merasa kok setiap beribadah rasa hampa, kayak tidak nyampe gitu. Saya sudah punya buku terapi sholat bahagia sejak pertama kali diterbitkan, dan saya membaca berkali-kali. Gimana caranya agar hati bisa senang, tenang, dan nyaman? Mohon diberi cara. Terima kasih. Ya bertahap bagaimanapun. Mungkin Mbak Farah tidak terasa lah. Tidak terasa bahwa sebelum baca buku itu dengan setelah baca buku itu mesti ada bedanya sedikit. Iya toh? Dan Mbak tidak terasa. Nah nanti lama-lama pelan-pelan. Plus nanti berdoa tadi itu Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan cahaya di hatiku. Halaman berapa tadi? 57 tadi ya? Iya, 57 tadi. Itu Mbak Farah. Jadi untuk bisa sampai kepada ibadah yang nikmat tidak bisa hanya dengan usaha sendiri, harus ada diberi kekuatan oleh Allah. Jadi baca itu. Jadi itu tolong dihafal Mbak Farah, itu yang doa nomor 7 itu ya, nanti waktu sujud dibaca. Waktu sujud ya Prof? Waktu sujud dibaca, waktu jalan ke masjid dibaca. Ya. Insya Allah lah nanti Allah memberikan cahaya lagi. Masya Allah. Ada 3 menit terakhir Prof. Ya, kalau begitu cukup ya. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Amin ya Allah. Wahai Allah, tambahkan keimanan untuk kami, karena keimanan itulah yang paling penting bagi kami. Amin ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Berikan petunjuk dan kemudahan untuk seluruh masalah yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena ini hari-hari yang harus kami lewati. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Selamatkan perjalanan akhirat kami, karena itu perjalanan yang pasti terjadi dan itu abadi. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau masih menghidupkan sampai jam ini. Amin. Jadikan setiap jam bertambahnya umur, bertambah pula iman, ibadah dan akhlak kami. Amin ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami memiliki ibadah yang pantas kami persembahkan kepadamu.
Jangan wafatkan kami sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni semuanya. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah keluarga kami, ibu bapak kami, dan semua orang yang pernah mengajari kami, dan semua orang yang pernah membantu kami sekalipun hanya sekecil debu. Amin ya Semuanya Allah. itu ya Allah balaslah dengan kemuliaan dan rezeki yang banyak darimu. Amin. Jadikan kami orang yang tahu terima kasih kepadamu, Amin ya Allah. tahu terima kasih kepada orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas ngajinya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof.